Aina Nurani asik sekali. Kecil Funky Remake. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas, lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit video jedak jeduk di aplikasi Linkmotion seperti yang udah ketampilin di awal. Nah, di sini aku udah tambahin background dan juga detik beatnya. Kalian bisa cek dan download lewat link di deskripsi. Dan langsung aja kita masuk di awal video, klik tanda plus, klik kotak, lalu kalian lebarin satu layar, masuk di color dan kalian ubah jadi warna putih. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 07.02. Lalu kalian masuk di awal video dan kalian tambahin satu foto. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 07.02 dan kalian bisa tambahin satu foto lagi. Kita tambahin satu foto di atasnya dan kalian panjangin sampai detik 07.02. Lalu kalian bisa masuk di move dan transform bagian ketiga. Lalu kalian perkecil keduanya sampai 450 px dan juga yang di bawahnya kalian perkecil juga. Setelah itu kalian masuk di move dan transform bagian pertama dan kalian geser-geser fotonya ke kanan atau ke kiri, terserah kalian bentuknya atau polanya, kalian bisa ikutin ke aku. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang kalian cari detik 01.21, kalian kasih keyframe dan di awal juga yang kanan kalian geser ke kanan, masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga. Lalu di foto yang kiri kalian kasih keyframe di detik 01.21. Lalu yang di awal kalian bisa geser ke kiri. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga. Nah, setelah itu kalian kembali dan kalian klik yang berdada bayangan, klik yang di bagian ketiga, lalu kalian aktifkan. Dan di foto yang lainnya kalian atur kayak gitu juga. Oke, kalau udah gini, sekarang kalian bisa potong di detik 02.26 kedua fotonya. Setelah itu kalian klik yang di bagian kiri sampai berwarna hijau dan kalian klik yang kotak segitiga lingkaran di atas. Nah, kalau udah kalian klik foto yang di atas, klik efek, klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di gambar dan tepi, lalu kalian cari efek namanya kasarkan tepi. Klik yang pengaturan standar. Nah, di kekuatannya kalian bisa atur jadi 0,630 atau 0,630. Oke, setelah itu kalian masuk di evolution dan kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi negatif 1,10 atau negatif 1,10. Lalu kalian kasih keyframe di akhir dan kalian bisa ubah jadi 2,96. Setelah itu kalian masuk di detail dan kalian atur jadi 1,51 atau 1,51. Dan di oktavnya kalian ubah jadi 7. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move auto transform, cari efek namanya pemindahan acak. Di magnitude-nya kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0. Lalu bagian di awal kalian kasih keyframe juga dan kalian ubah jadi 80. Oke, kalau udah kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga fullin, masuk di evolution, lalu kalian kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,00, lalu yang di awal kalian bisa ubah jadi 7,17 atau 7,17. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga fullin, dan kalau udah kalian kembali klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di move auto transform dan kalian cari efek namanya ombang-ambing. Nah, di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di frekuensi, lalu kalian ubah jadi 1,10. Lalu kalian masuk di magnitude dan kalian ubah jadi 15. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move auto transform, kalian cari efek namanya ayun. Lalu di frekuensinya kalian bisa ubah jadi 1,00 Hz. Di sudut 1 kalian bisa ubah jadi negatif 0,5 derajat. Lalu di sudut 2 kalian bisa ubah jadi 0
derajat. Nah, kalau udah kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya buram gerak. Setelah itu kalian bisa salin efek dan kalian tempelkan di foto bawahnya. Lalu kalian masuk di grup 1, kalian klik yang edit group dan kalian tempelkan di foto yang di bawah dan di atas. Setelah itu kalian klik yang grup 1, klik move dan transform bagian ketiga dan kalian kasih keyframe di awal. Di detik video yang kedua kalian bisa zoom jadi 4130 px dan kalian kasih keyframe juga di detik video yang kedua terakhir. Untuk detik video yang terakhir kalian bisa zoom jadi 5450 px. Oke, kalau udah kayak gini, kalian bisa masuk di pertengahan keyframe yang awal, kasih kurva ketiga, kalian fullin, dan di akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian masuk di bagian pertama dan kalian kasih keyframe di awal. Di detik video yang selanjutnya kalian geser ke kanan, dan selanjutnya kalian bisa geser ke kiri. Pokoknya gantian kayak gitu. Lalu di detik video yang selanjutnya kalian bisa geser ke kanan lagi, pokoknya ke kanan ke kiri kayak gitu terus sampai di detik video yang terakhir kalian geser ke kanan lagi. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga dan kalian bisa fullin semuanya sampai pertengahan keyframe terakhir. Nah, kalau udah gini, sekarang kalian bisa cek dulu videonya. Nah, di sini kan fotonya blur, tenang aja nanti bakal jernih sendiri. Kalian bisa tambahin satu foto lagi. Nah, ini fotonya sama kayak foto yang di zoom terakhir tadi. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 09.05. Lalu kalau udah kalian bisa potong di detik video yang kedua. Setelah itu kalian klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sampai di akhir. Di detik video yang kedua atur jadi 1278 px. Lalu di detik video yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1425 px. Kalau udah kayak gini, kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, kalian fullin semuanya. Selanjutnya kalian kembali masuk di bagian kedua, kasih keyframe di awal sama di akhir. Di detik video yang kedua atur jadi 5 derajat. Selanjutnya atur jadi negatif 5 derajat. Kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, kalian fullin semuanya. Nah, kalau udah gini kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit dan kalian tambahin foto ketiga atau foto yang kedua setelah tadi. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 11.10. Setelah itu kalian bisa potong di detik video yang kedua. Kalian bisa klik foto yang belakang dan kalian potong-potong juga. Nah, kalau udah kalian bisa balik secara horizontal pada potongan foto yang kedua sama potongan foto yang keempat. Setelah itu kalian bisa tambahin satu foto lagi dan kalau udah kalian bisa panjangin sampai detik 13.15. Potong di detik video yang kedua, klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir. Lalu di detik video yang kedua kalian bisa atur jadi 1234 px. Di detik video selanjutnya atur jadi 1372 px. Kalau udah kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, kalian fullin. Lalu kalian kembali masuk di bagian kedua, kasih keyframe di awal sama di akhir. Lalu di detik video yang kedua atur jadi 5 derajat dan ketiga atur jadi negatif 5 derajat. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, kalian fullin. Setelah itu kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit dan kalian tambahin satu foto lagi. Nah, di foto ini kalian panjangin sampai detik bit yang terakhir, potong di detik bit yang kedua. Kalian klik foto yang belakang, lalu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal, di detik video yang ketiga dan juga di detik video yang kelima. Lalu di detik video yang kedua kalian bisa atur jadi 1270 px. Di detik video yang keempat sama yang keenam kalian juga atur jadi 1270 px. Kalau udah kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga, kalian fullin ke atas semuanya sampai selesai. Nah, kalau udah kalian bisa potong-potong aja fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Setelah itu kalian masuk di detik 07.02 dan kalian klik fotonya, klik gandakan sudut layar, klik yang atas masuk di blending dan opacity, opasitasnya ubah jadi 65%. Lalu di detik 09.05 kalian atur kayak gitu juga, opasitasnya atur jadi 65%. Dan di detik 11.10 kalian gandakan yang atas, opasitasnya ubah jadi 65%. Dan juga di detik 13.15 kalian atur juga kayak gitu.
Nah oke, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di detik 07.02 lagi, klik foto yang di atas, lalu kalian bisa klik efek, masuk di distortion or warp, cari efek namanya ubin ataupun tiles, klik yang pengaturan standar, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di move auto transform, tambahin efek namanya ombak-ambing. Di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat, lalu di frekuensinya ubah jadi 2,50 atau 2,50 Hz. Di magnitude kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0. Lalu kalian kasih keyframe juga di awal, ubah jadi 250. Nah setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga atau kalian kasih kurva kayak gini. Kalian bisa ikutin ke aku. Nah kalau udah kayak gini, kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, tambahin efek ombak-ambing lagi. Setelah itu di sudutnya kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat, dan di frekuensi ubah jadi 5,00 Hz. Setelah itu kalian masuk di bagian magnitude, kalian kasih keyframe di tengah, biarin jadi kalian ubah jadi 0, lalu buat yang di awal kalian ubah jadi 250. Kalau udah kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga, setelah itu kalian fullin dan kalian atur kayak gini. Nah kalau udah kalian masuk di ombak-ambing sebelumnya di magnitude, keyframe-nya kalian geser ke belakang. Nah setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, lalu kalian bisa masuk di bagian blur, kalian cari efek namanya motion blur ataupun buram gerak, klik tambahkan efek lagi, masuk di distortion or warp, cari efek namanya lengkungan gelombang. Setelah itu di tahapnya kalian bisa kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,00, lalu kalian kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi 1,00. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga, naikin setengah. Setelah itu kalian masuk di sudut dan kalian bisa atur jadi negatif 38,0 atau negatif 38,0. Di jaraknya atur jadi 9,5. Lalu kalian masuk di magnitude dan kalian kasih keyframe di awal, lalu kalian bisa ubah jadi 4,5. Setelah itu kalian kasih keyframe di akhir dan kalian bisa ubah jadi 0,0. Masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga, naikin setengah. Setelah itu kalian kembali dan kalian gandakan efeknya, klik efek yang di bawah, masuk di sudut dan kalian bisa atur jadi 36,5 derajat. Kalau udah gitu, kalian masuk di jarak dan jaraknya kalian bisa ubah jadi 8,8. Nah kalau udah gitu, kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di gambar dan tepi, kalian cari efek namanya temukan tepi. Setelah itu di smoothingnya kalian bisa atur jadi 3,72. Di thresholdnya kalian bisa fullin. Setelah itu diputarnya kalian aktifkan. Lalu kalau udah kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility, kalian cari efek namanya fade in or out. Lalu di fade-nya kalian ubah jadi 0,00 dan di out-nya biarin. Kalau udah kalian masuk di ubin, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu buat yang di tengah kalian bisa ubah jadi 1,500. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe akhir, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Kalau udah di sini kalian bisa salin efek, tempelin di foto bawahnya, masuk di efek ubin, hapus keyframe yang di akhir, lalu kalian hapus juga fade in out sama temukan tepi. Nah jadi kalian tempelin kayak gitu terus. Untuk yang di atas kalian tempelin biasa aja, dan buat yang di bawah kalian masuk di efek ubin, hapus keyframe di tengah dan hapus efek temukan tepi sama fade in out. Lalu yang di atas biasa lagi, lalu yang di bawah kalian samain kayak yang tadi. Nah pokoknya kayak gitu terus di foto ganda selanjutnya. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang kita masuk di foto lanjutannya di detik 7.25. Kalian klik efek, tambahin efek ubin di distortion or warp, mirrornya kalian aktifkan. Lalu kalian klik tambahkan efek lagi dan kalian tambahin efek paparan gamma di warna dan cahaya. Di exposure-nya kasih keyframe di tengah. Lalu yang di awal kalian ubah jadi 1,44. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move auto transform, kalian tambahin efek yang namanya ombak-ambing, kasih keyframe di awal, ubah jadi 90,0 derajat, dan buat yang di akhir kalian bisa ubah jadi negatif 90,0 derajat. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang kalian bisa masuk di bagian frekuensi dan kalian bisa ubah jadi 0,50 Hz atau 0,50. Setelah itu kalian masuk di magnitude dan kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0. Lalu buat yang di awal kalian ubah jadi 90.
Nah, setelah itu di sini kalian bisa kembali, lalu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek namanya ayun ataupun swing. Di frekuensinya atur jadi 1,10 atau 1,10. Lalu di sudut 1 kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi negatif 2,2 derajat. Dan bagian di akhir ubah jadi 0,0 derajat. Masuk di sudut yang kedua, kasih keyframe di awal, ubah jadi 1,4 derajat. Lalu bagian di akhir kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek, tambahin efek motion blur ataupun buram gerak. Nah, kalau udah, sekarang kalian bisa tempel efeknya di foto-foto selanjutnya yang belum ada efeknya sampai selesai. Nah, di sini semua efeknya jadi sama ya teman-teman. Kalian bisa tempelin aja di semua foto sampai selesai. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di awal video, klik tanda plus, lalu kalian klik kotak, lebarin satu layar, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di lainnya, kalian cari efek namanya salin latar belakang ataupun copy background. Lalu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di blur, kalian cari efek namanya Gaussian blur, kalian klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek namanya paparan atau exposure gamma. Di exposure-nya kalian bisa ubah jadi negatif 0,80. Nah, setelah itu kalian bisa kembali masuk di blending dan opacity, klik yang perbedaan, klik yang subtract, lalu kalian kembali klik tanda plus, klik kotak, lebarin satu layar, lalu kalian masuk di color, ubah jadi warna putih, dan kalian masuk di blending dan opacity, klik yang kontras, klik yang overlay. Nah, kalau udah gini, sekarang kalian bisa panjangin kedua persegi panjangnya sampai selesai. Oke, kalau udah, sekarang kalian bisa cek dulu videonya. Nah, di sini foto yang tadinya blur udah jadi jernih sendiri, jadi kalian nggak usah khawatir. Kalian bisa klik foto yang ganda yang di bagian bawah, kalian klik efek. Nah, kayaknya ini yang tadi efek fade in out-nya belum aku hapus. Jadi untuk foto yang ganda yang di bagian bawah, kalian hapus yang temukan tepi sama fade in out ya teman-teman. Tadi aku lupa hapus fade in out-nya. Nah, jadi di sini kita coba putar sekali lagi. Nah, oke, jadi udah selesai, kita tinggal ekspor videonya. Nah, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Kecil funky, remake. Oke, jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih sudah nonton video aku dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.